Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru-guru dan dosen UPN Veteran Jakarta. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu berjudul Perancangan Sistem Pendaftaran dan Seleksi Masuk Siswa Baru pada SMK Al-Akhyar 2, Jakarta berbasis web. Saya di sini dengan Heransyah Ramadan, NIM saya 211 0501 003. Jurusan saya D3 Sistem Informasi, saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini kita memasuki latar belakang, yaitu pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kemampuan siswa sebagai pemimpin masa depan. Penilaian ini terhadap presentasi, siswa juga penting dalam mempersiapkan mereka untuk melangkah selanjutnya. Penerimaan siswa baru adalah langkah pertama dalam proses belajar mengajar di setiap sekolah yang seharusnya adanya syarat-syarat seleksi. SMK Al-Khair 2 yaitu sebuah sekolah menengah kejurusan dan terletak di Jakarta Timur, menyediakan 3 pilihan jurusan. Yang pertama, teknik kendaraan ringan, yang kedua, teknik instalasi tenaga listrik, dan yang terakhir, teknik audio video. Sebagai sekolah swasta, mereka perlu sebuah media yang efisien dan efektif untuk mempromosikan diri dan menjaga estimasinya dalam pendidikan, terutama di wilayah Jakarta Timur. Setiap tahun mengadakan tes penerimaan siswa baru. Proses pendaftaran masih dilakukan secara manual, di mana calon siswa datang ke sekolah, memberi formulir pendaftaran, mengisi, lalu menyerahkan kepada panitia. Panitia kemudian memasukkan data tersebut ke Microsoft Excel. Di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, calon pendaftaran siswa baru datang langsung ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang penerimaan siswa baru, termasuk jadwal pendaftaran, biaya, dan pengumuman seleksi. Yang kedua, proses pendaftaran juga dilakukan secara langsung di sekolah yang dianggap kurang efektif karena memerlukan kehadiran calon siswa di tempat. Yang ketiga, sistem pencatatan data pendaftar calon siswa baru masih menggunakan metode manual dengan mencatat informasi dalam buku pendaftaran. Ini dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan dan kesulitan dalam pencarian data yang cepat. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menciptakan sistem pendaftaran siswa baru, memfasilitasi siswa untuk mendaftar tanpa perlu mengunjungi sekolah. Yang kedua, bagaimana menyusun sistem pendaftaran siswa baru yang mempermudah tugas administrasi sekolah dalam mencatat dan mengelola data calon siswa baru. Yang ketiga, bagaimana menguji fungsionalitas dari sistem informasi penerimaan siswa baru yang telah dibuat. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama, sistem informasi dikembangkan hanya berlaku untuk SMK Al-Khair 2 Jakarta dengan pengguna yang terdiri dari calon siswa, admin siswa baru, admin penerima siswa baru. Yang kedua, sistem akan menggunakan PHP dan MySQL dengan penulisan skripsi PHP dilakukan di Visual Studio Code dan penggunaan database MySQL dalam lingkungan XMPP. Yang ketiga, perhatian terhadap masalah keamanan sistem akan dibatasi pada level yang sederhana. Yang keempat, lingkup informasi yang dikembangkan mencangkup proses pendaftaran siswa baru, verifikasi bekas, ujian seleksi, pembayaran, dan pengumuman hasil seleksi masuk. Tujuan dan manfaat yaitu yang pertama, tujuannya yaitu meningkatkan kemudahan bagi siswa dalam proses registrasi melalui platform web. Yang kedua, mempercepat menyederhanakan proses pendaftaran serta pengumuman hasil seleksi penerimaan siswa baru melalui website. Yang ketiga, mempermudah administrasi sekolah dalam manajemen data dengan efisien dan keakuratan.
Yang keempat, memfasilitasi administrator dalam memberi informasi terkait hasil seleksi penerimaan siswa baru melalui platform web. Yang kelima, membantu administrator dalam pembuatan laporan dengan tepat waktu. Ada manfaat, yaitu di sini terdiri dari dua. Yang pertama, bagi instalasi pendidikan. Manfaatnya yaitu yang dapat diperoleh untuk yayasan adalah sistem ini dapat digunakan sebagai acuan perbandingan dengan sistem sebelumnya. Yang kedua, bagi penulis. Yang pertama, sebagai salah satu persyaratan dan gambaran awal sebelum menulis skripsi tugas akhir di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Yang kedua, pengembangan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan untuk mendapatkan pemahaman tentang dunia kerja yang nyata, sehingga membuka wawasan tentang peran komputer. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis sebagai persiapan untuk menghadapi era globalisasi di masa depan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan jumlah mahasiswa yang menerapkan ilmu yang diperoleh. Baik, di sini saya menggunakan metode RAD, yang di mana model proses perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan cepat. RAD juga lebih versi atau lebih cepat dari waterfall yang menggunakan arsitektur komponen. Metode ini juga menggabungkan berbagai teknik prototyping dan metode pengembangan aplikasi untuk mempercepat pengembangan sistem. Dengan ini, cara pengembangan aplikasi ini dapat dilakukan dengan cepat menggunakan metode RAD. Tujuannya mempercepat antara waktu perancangan dan implementasi sistem informasi dibandingkan dengan metode tradisional. Baik, di sini ada gambaran struktural SMK Lahir 2. Profil SMK Lahir 2 Jakarta. Yang di mana menggunakan program kurikulum belajar SMK 2013 relatif, yaitu teknik instalasi tenaga listrik SMK 2 Jakarta di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang bernama Pak Firdaus dan operator sekolah Andri Nugraha, Sekolah Menengah Juruhan SMK Al-Akhyar 2 Jakarta. Ini mempunyai 3 jurusan. Yang pertama, teknik kendaraan ringan. Yang kedua, teknik instalasi tenaga listrik. Yang ketiga, teknik audio video. SMK Al-Akhyar 2 juga berlokasi di Jalan Kayu Tinggi nomor 2, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dengan ini, sekolah ini juga mempersonalkan dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 08.00 sampai 12.30. Di sini ada alur penelitian, di mana alur penelitian menggunakan RAD karena sistem ini dibuat pengembangan secara bertahap. Selain itu, dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Di sini ada use case sistem berjalan, di mana guru mendata calon siswa baru, membagikan kertas formulir pendaftaran. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan formulir, melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Dan di sini ada use case diagram sistem susulan, yang di mana admin login terlebih dahulu, memverifikasi berkas pendaftar, kelola tes, menentukan kelulusan, melihat hasil seleksi, mengatur status pengumuman, mengunggah surat pengumuman siswa baru, atur biaya daftar ulang, verifikasi pembayaran, logout. Yang dimana protes itu bisa ditambah, edit, delete, dan menentukan kelulusan pendaftar bisa diedit. Di sini ada calon siswa yang dimana login terlebih dahulu, registrasi akun, melengkapi data diri, yang dimana dapat tambah, lihat, melengkapi berkas, yang dimana bisa tambah, lihat, dan edit, upload bukti pembayaran, ikut ujian, melihat pengumuman, dan logout.
Di sini memasuki implementasi sistem, yang dimana di sini halaman utama dari website kita. Nah, di sini di halaman login, yang dimana si user atau admin ingin melakukan login. Nah, di sini halaman siswa baru yang melakukan registrasi akun. Berisi tentang nama, email, password, konfirmasi password. Baik, setelah login, si user kembali ke halaman beranda yang seperti terdapat di depan, yaitu seperti ini. Di sini halaman melengkapi formulir pendaftaran sebelum mengisi. Si user bisa melengkapi pilihan jurusan, keterangan tentang peserta didik, yaitu nama lengkap, NISN, NIK, dan lain-lain. Di sini, misalnya si user sudah mengupload formulir, di sini ada muncul gambaran pop-up yaitu berhasil atau mengisi formulir. Misalnya sudah, klik OK. Di sini si user melengkapi berkas foto yang dimana terdiri dari ijazah, akte kelahiran, surat keterangan narkoba. Misalnya si user sudah mengupload ketiga ini, lalu mengklik simpan. Lalu di halaman berikutnya di sini berkas foto sesudah mengisi, yaitu tampilan berhasil mengirim berkas. Nah, di sini si user sudah menginput formulir dan menginput bukti berkas. Selanjutnya dia diarahkan untuk ujian. Sebelum ujian di sini ada warning, yaitu waktu ujian adalah 10 menit. Pastikan Anda siap sebelum memulai ujian. Misalnya sudah siap, kita klik ke ujian. Di sini ada halaman tes ujian di mana dapat soal-soal yang sesuai dengan jurusan dia. Di sini juga ada waktu di mana waktu tersebut akan berakhir. Misalnya sudah, di sini si user dianggap berhasil Anda mengikuti ujian. Silakan menunggu pengumuman. Nah, di sini melihat si user tidak bisa melihat pengumuman yang dimana si admin belum mengkonfirmasi data dan formulir atau nilai tersebut. Nah, di sini si user misalkan sudah teranggap lulus, nah dia akan muncul yaitu Anda dinyatakan lulus. Silakan membayar kewajiban dan mengetik tombol di bawah ini. Di sini tertera yaitu bernama Kenji, tanggal lahirnya, tanggal daftar, pilihan jurusannya, dia terbukti lulus. Di sini ada pembayaran, di mana eh, biaya awal dia juga dapat potongan, di mana potongan itu tersebut dikurang kilometer dari jarak sekolah ke rumahnya dia. Di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran itu transfer ke Bank Mandiri. Di mana misalnya si user sudah membayar, disilakan untuk mengirim bukti pembayaran. Misalnya sudah, klik kirim. Baik, di sini halaman pembayaran sudah dibayar, di mana user sudah berhasil melakukan pembayaran. Nah, di sini ada halaman seleksi atau halaman pembayaran, di mana si user sudah mengupload bukti pembayaran, maka si admin akan melihat bukti pembayaran. Misalnya sudah admin melihat bukti pembayaran atau terlihat jelas, nah si admin akan memverifikasi bukti pembayaran tersebut. Nah, di sini ada halaman admin hasil pembayaran yang dimana terdapat sebelumnya. Ini hasilnya sesudah dia verifikasi.
Nah, di sini ada pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan yaitu yang terdapat dari user yang sudah membayar atau mengirim apa tuh foto pembayaran sebut di sini pembayaran terverifikasi sudah terverifikasi. Silakan ini ya terdapat di mana pengumuman siswa masuk baru apa tuh siswa mendapatkan pengumuman jadwal awal dia masuki sekolah. Nah, di sini ada halaman admin mengulang soal ujian. Di sini ada mengolah hasil kelulusan, yang dimana terdapat nomor ijazah, nilai tes, dan lain-lain. Nah, di sini ada mengolah data pendaftar. Di sini ada riwayat pendaftar dari tahun sebelumnya atau tahun sekarang. Di sini ada halaman mengelola biaya masuk. Di sini ada kesimpulan, yaitu terdapat pertama, sistem ini dapat digunakan saat ini untuk pendaftar yang masih kurang efisien dan efektif. Hal ini hal hal ini bisa terjadi karena mengharuskan calon siswa baru untuk tiba di SMK Al-Akhyar 2 dengan mengisi formulir pendaftar di atas kertas kemudian oleh SMK Al-Akhyar 2 Jakarta disimpan dalam bentuk arsip sehingga rentan terhadap pencurian, kehilangan atau perusakan. Yang kedua, sistem ini juga membangun membangun rancangan untuk memudahkan proses pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi SMK Lahir 2. Semua informasi tentang pendaftaran dan pemilihan pengguna disimpan dalam database yang selalu dapat diperiksa oleh administrator atau disebut guru admin. Selain itu juga website ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi mengenai SMK Lahir 2 Jakarta sehingga calon orang tua dan siswa dapat mengakses informasi tersebut secara online. Baik, sebelum masukin saran, kita akan masuki websitenya. Nah, baik di sini masuki website itu beranda di mana si user dan si admin terdapat visi misi, terdapat struktur organisasi, jurusan sekolah, teknik kendaraan ringan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik audio video, lokasi sekolah, dan informasi SMK Layar 2 seperti kontak dan sosial media. Baik, kita akan login. Misalnya si user belum mendaftarkan diri, saya akan klik daftar sekarang. Nah, baik di sini terdapat yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan di PPT ada nama, email, password, konfirmasi password. Baik, kita mengisi terlebih dahulu. Baik, misalnya si user sudah registrasi akun, maka klik registrasi akun. Nah, baik di sini akan si user sudah registrasi akun akan selanjutnya ke halaman beranda. Nah, di sini si akun dapat juga bisa melihat visi misi yang terdapat struktur data, struktur organisasi, jurusan sekolah, lokasi sekolah. Nah, si akun juga akan melihat di mana di sebelah sini ada lengkapi formulir, lengkapi berkas, ikuti ujian masuk,
pengumuman seleksi. Sini kita dahulu melengkapi berkas formulir. Nah, di sini lengkapi formulir yang di mana terdapat nama lengkap, NISN, NIK, nomor kakak, nomor ujian, nomor ijazah, nilai ijazah, tempat lahir, tanggal lahir, warga negara, anak berapa, jumlah saudara tiri, saudara angkat, bahasa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kita isi terlebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat foto diri. Misalnya kita ingin ngupload foto diri kita. Nah, di sini ada alamat rumah, ada jarak rumah ke sekolah. Misalnya kita tulis 2 km jarak rumah kita ke sekolah. Penyakit, kita tidak mempunyai penyakit, golongan darah O, apa tuh kelainan tidak ada, berat badan kita misalnya 60, di sini tinggi badan 175. Ini asal sekolah SMP-nya di mana? Di 234. eh, Tanggal ijazahnya kapan? Kita isi. Asal sekolah, alamat asal sekolah, nama ibu, tanggal lahir ibu, tempat lahir ibu, pendidikan ibu, agama ibu, nik ibu, pekerjaan ibu, penghasilan ibu. Misalnya kita tulis 200 atau si user tahu penghasilan ibu seberapa. Nomor ibu, nama nenek ibu, kakek ibu, alamat ibu. Nah, di sini keterangan keadaan ibu, misalnya sudah meninggal atau masih hidup. Sini sama halaman profil ayah. Nah, di sini ada ekstrakurikuler yang dimana kita dapat mengikuti misalnya hadro, pramuka, dan lain-lain. Misalnya kita futsal. Nah, di sini sikap kepribadian yang dimana eh, alamat masuk yaitu kemampuan kemampuan sendiri atau kemampuan orang tua terpaksa atau ikut teman. Kita kemampuan sendiri. Nah, di sini apabila kita melanggar tertib sekolah, maka kita akan siap diberi sanksi atau eh, dipindahkan sekolah, berhenti dengan tidak hormat, dikembalikan ke orang tua, kita dikeluarkan. Yang ini lain-lain. Nah, lain-lain itu sumber biaya masuk studi atau biaya masuk untuk ke sekolah, biaya-biaya sekolah lah gitu. Nah, kita ada orang tua kandung atau bayar sendiri juga bisa, semisal si user bisa bayar sendiri. Nah, di sini ada keterangan di mana data ini tidak dapat diubah, pastikan telah terisi dengan benar sebelum menyimpan. Nah, kita cek dulu sudah belum, sudah kita simpan. Di sini please kayak ini yang kita lupa tanggal lahir, kita simpan kalau misalnya. Nah,
Baik, di sini ada gambar pop-up di mana berhasil mengisi formulir. Kita klik OK. Berikutnya kita melengkapi berkas. Nah, di sini ada ijazah, akta kelahiran, surat keterangan bebas narkoba. Kita isi dulu terlebih dahulu. Ini dengan format PDF ya. Lalu kita klik simpan sementara kita sudah terisi semua. Nah, baik di sini berhasil Anda mengirim berkas. Nah, di sini kita bisa mengikuti ujian misalnya kita sudah mengisi formulir dan mengisi berkas. Kita ikuti ujian. Nah, di sini ada soal-soal ujian di mana terdiri dari 5 soal atau pilihan ganda. Kita isi dulu. Nah, eh, ini ada tampilan yaitu periksa kembali jawaban Anda. Tidak ada tes ulang. Misalnya kita sudah terlihat sudah terisi semua atau sudah benar, kita klik simpan jawaban. Nah, Anda berhasil mengikuti ujian. Silakan nunggu pengumuman. Kita lihat lagi. Nah, di sini kelihatan nilainya sesudah kita mengikuti ujian. Nilai tes kita adalah 40. Kita ke pengumuman kelulusan. Nah, di sini belum terdapat pengumuman. Mungkin saya akan lanjut ke halaman admin. Di sini terdapat dashboard yang dimana ada selamat datang di website Daftar Skala 2, visi misi, organisasi, jurusan sekolah, lokasi sekolah, dan informasi sekolah. Kita ke halaman dashboard, kita klik. Di sini ada halaman data pendaftar, kelola tes, kelulusan, cek seleksi, pengumuman, cek seleksi, pengaturan, biaya masuk, hasil pembayaran, riwayat pendaftaran, profil, dan logout. Nah, di sini kita masuki data pendaftar. Data pendaftar. Nah, yang tadi si user sudah mendaftar, dapat nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal daftar, pilihan jurusan, verifikasi. Kita klik verifikasi, kita akan melihat dokumen-dokumen si user. Nah, di sini terdapat formulir yang tadi kita bisa lihat si admin. Di sini juga ada berkas-berkas dia si user. Misalnya si user sudah tepat dengan mengisi berkas tersebut, kita klik verifikasi pendaftaran. Nah, di sini terdapat yang tadi kita sudah verifikasi data si user. Di sini ada kelola tes, yang dimana kita bisa membuat soal ujian dan bisa mengedit jawaban. Kita klik jawaban. Nah, jawaban di sini jawaban, di sini pertanyaan. Saya kita sudah tepat, kita klik simpan. Kita masuki kelulusan, di mana si user ini kita dapat melihat di mana nilai tersebut.
nilai ijazah dia 85, nilai tes dia 40, nilai reputasi dari keseluruhan nilai tes dan nilai ijazah itu 62,5, kita tentukan kelulusannya. Dan setelah itu sudah bagus atau si pihak sekolah nyatakan dia lulus, kita luluskan. Nah, di sini dia sudah lulus. Misalnya dia di sekolah memilih atau melihat kembali, oh ini tidak lulus nih, atau gimana, kita bisa dapat, si admin bisa membatalkan kelulusan tersebut. Nah, kita akan untuk mengklik lagi, tidak lulus, tidak lulus. Ini tidak lulus kan? Sudah. Kita batalkan dia agar lulus. Lulus, simpan. Nah, di sini masuki halaman cek seleksi. Cek seleksi itu yaitu di mana akhir pendaftaran si user atau mahasiswa baru atau siswa baru di SMK Lahir 2. Di sini masuki pengaturan. Di halaman pengaturan ini dapat mengupload pengumuman siswa baru bisa atau upload siswa baru tersebut. Di sini ada nama pengaturannya, status buka, aksi. Itu di mana pendaftaran bisa dibuka dan pengumuman bisa dibuka atau buka tutup. Di sini masuki biaya masuk. Biaya masuk yaitu di mana terdapat biaya masuk pendaftaran awal. Si admin juga bisa mengubah atau mengedit. Nah, di sini bisa mengubah si admin. Misalnya 5 ditambah 660 atau 6 juta. Kita klik. Di sini ada hasil pembayaran. Nah, di sini kita memasuki akun user terlebih dahulu. Kita klik, kita refresh lagi. Nah, ini terdapat pengumuman kelulusan, di mana si mahasiswa baru bisa melihat, oh dia dinyatakan lulus. Misalnya dia dinyatakan lulus, di sini ada gambaran silakan membayar kewajiban dengan klik tombol ini. Kita bayar. Nah, di sini tampil pembayaran di mana ada jurusan, nama lengkap, biaya awal 2.600.000. Nah, di sini ada potongan jarak ke sekolah. Yang tadi saya sudah bilang total pembayaran yaitu 2.360.000. Nah, di sini ada metode pembayaran Bank Mandiri, nomornya, nama rekening tersebut. Misalnya sudah si user, kita upload bukti pembayaran. Di sini saya ngasal saja. Oke, kita kirim. Nah, si user berhasil Anda melakukan pembayaran. Klik OK. Nah, di sini sudah lunas. Kita masuki halaman admin. Nah, di sini kita refresh lagi hasil pembayaran. Nah, yang tadi sebelumnya Sirian sudah mengirim bukti pembayaran. Kita lihat dulu apakah benar-benar. Sudah benar, kita verifikasi. Nah, di sini masuki si user lagi, balik lagi ke user, pengumuman, kita refresh. Nah, sini terdapat status pembayaran Anda telah terverifikasi dan bisa mengikuti download atau pengumuman siswa baru. Sudah kita lihat siswa baru seperti ini, berbentuk PDF. Kita balik lagi. Nah, mungkin itu dari si user.
Sini ada, halaman akun saya, kita klik. Nah, di sini terdapat informasi akun, email, ubah password. Baik, mungkin dari si user cukup kita kembali ke admin. Di sini ada reward pendaftaran. Nah, di sini terlihat, tahun pendaftaran 2024, 2025. Nah, di sini kita bisa melihat mahasiswa-siswa yang terdaftar. Di sini ada profil, profil akun, di sini juga sama, ada email, nama, password. Kita balik lagi ke dashboard. Dashboard itu adalah halaman untuk mengelola data siswa dan pembayaran siswa pada SMK Al-Azhar 2. Mungkin cukup dari website ini. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, baik, di sini ada saran yang dimana terdiri dari dua. Yang pertama, kedepannya website ini dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan Eksekutif Mahasiswa Sistem kedepannya setelah dikembangkannya SMK Layar 2 Jakarta ditambah fungsi-fungsi lainnya sesuai kebutuhan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan rutin untuk menjamin keamanan karena informasi yang disimpan, seperti informasi pribadi, calon mahasiswa baru, dan bersifat rahasia. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.